satu kesalahan kan tidak langsung karena laporan pidana, harus ditarik dulu ke kode etiknya. Tentukan dulu kode etiknya. Kita lihat juga proses kasusnya Sambo, tembak, bunuh, kan tidak langsung ke pidana. Disidangkan dulu kode etiknya. Setelah kode etiknya jelas bahwa selain etik ada unsur pidana, disorong kepada pidana. Jadi kalau masyarakat melaporkan pengacara kepada polisi dan polisi menerima, ini salah kaprah. Harus saya luruskan. Masyarakat tidak boleh serta-merta melaporkan seorang advokat kepada polisi. Harus kepada kode etik dulu. Biar organisasi advokat yang menentukan. Karena advokat itu betul-betul tunduk kepada kode etik di dalam undang-undang advokat. Tapi kan banyak masyarakat gara-gara atau dugaan dalam tanda kutip penyemaran nama baik itu Novi ini kan akhirnya juga pengacara juga bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk dalam kode etik. Gimana menanggapinya? Di situ nanti masyarakat juga bisa melihat mana pengacara yang kredibel, mana pengacara yang tidak kredibel. Itu saja. Ya kan? Jadi harus ke kode etik, jangan serta-merta ke polisi. Kalau ke polisi lama, capek, belum tentu cepat tersangkanya. Bisa tahun-tahunan. Nah, contoh juga kayak kemarin Rasman Nasution sama Hotma Parsita. Itu sangat kita sayangkan. Kenapa pengacara sama pengacara bukan bersatu, mempunyai rasa kosa, kita tamatan sama, semua sarjana hukum, tapi saling cakar menyakat. Hanya kepentingan klien. Klien yang punya masalah, kenapa kita yang baper? Betul nggak? Kenapa kita yang terlalu maju? Kenapa kita yang menyarankan klien untuk membuat laporan? Harusnya pengacara yang baik, ada klien yang memang emosi, diredam. Kalau bisa dipertemukan dulu secara klarifikasi, verifikasi, untuk mediasi. Bukan dipaksa untuk melapor. Padahal melapor polisi belum tentu bisa jalan. Karena harus ada ke organisasi advokat, yaitu kode etiknya. Oke, balik lagi Bang, untuk problem atau kisruhnya yang kita anggap Apin Nilim melaporkan, Novi melaporkan. Abang sebagai praktisi hukum, kata bertanya itu, ya kan, menanyakan sesuatu yang belum pasti atau udah pasti. Itu salah nggak sih? Bila kebebasan hak berpendapat orang di muka umum. Kalau kebebasan pendapat disalahkan, kebebasan pendapat loh, itu disalahkan, berarti sama juga pengekangan. Jadi orang tidak bisa berpendapat, kan repot. Kayak saya berpendapat di muka publik, kayak hari ini, apa saya salah? Itu maksudnya. Tapi kan ini pertanyaannya yang kita anggap sudah menuduh dalam dugaan ya Bang ya kan, bahwa Novi melakukan ini, ya kan? Nah, gimana Bang? Itu kan tadi tanya. Berarti tanya itu kan sama dugaan. Nah nanti tinggal Novi buktikan benar nggak Novi tuduhan-tuduhan itu. Kalau tidak ya nggak usah diperpanjang. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau kita jiwa besar, kita derajatnya lebih tinggi daripada orang yang menghina kita, untuk apa kita ikutin? Ada orang bodoh ngata-ngatain kita misalnya, kita ikutin juga. Berarti kita dua yang jadi bodoh. Ada 3 orang bego, kita masuk ke 4. Berarti kita adalah orang keempat dari yang si bego. Ya sudah, mendingan apa? Jiwa besar. Jadi pendapat. Tapi kan ini Bang, apa namanya, dengan statement Abang seperti itu kan takutnya netizen kan digiring. Biasanya kayak dengan takutnya netizen percaya dengan bola liar tersebut. Mungkin gimana Bang? Nah itu tadi saya bilang, kan ujungnya awal itu adalah konflik donasi. Harusnya dengan urusan-urusan baper ini satu peristiwa yang berbeda. Novi fokus aja, jadi nggak ngobatin Agus dengan menggunakan 1,3. Itu 1,3 ini masih ada nggak di Novi? Buktikan itu. Jadi selesai deh masalahnya. Nah kalau masalah baper-baper, ada parodi dilaporin. Ada perkataan itu hanya semacam kayak bertanya dilaporin. Kapan selesainya? Polisi kan banyak urusan, bukan terkait masalah pencemaran nama baik. Emang nama kita apa sih? Tinggian mana sih kita? Polisi banyak urusannya, nggak usah dari repotin polisi, kasihan Pak polisi. Tapi kan ini harkat dan martabat orang. Harkat martabat itu adalah bisa diindikator daripada adab kita pribadi, tingkah laku kita, track record kita. Ya, kalau track record kita pakai misalnya gaya-gaya motor gede segala macam,
lalu gaya kita dugem di mana-mana misalnya, lalu kita bicara harga diri, kita bicara martabat, benar apa tidak? Tapi kalau kita hidupnya bersih, kita sholat, kita gereja, kita ke pura, tapi masih kita dihina juga, boleh kita bicara harkat martabat. Kalau kita masih suka party, masih suka diangkat-angkat, masih suka bersolek-solek, masih suka pakai benda-benda bermerek, nggak usah bicara martabat lah. Tapi abang kita anggap juga senior dalam berkarir di dunia lawyer. Jadi untuk para lawyer, berpendapat abang sebagai lawyer ini tidak pantas ya untuk menggemborkan apapun yang terjadi dalam profesi sebagai lawyer, bang ya? Ya, jadi kalaupun ada yang jadi itu, saran saya kita sebagai sesama advokat damaikanlah klien kita agar tidak berpolemik berkepanjangan, karena damai itu indah. Tapi ada pengacara yang hebat bisa menyelesaikan klien yang berpertikaian atau bersengketa dengan cara damai. Tapi abang punya pesan atau amanah ya kan untuk si Agus sendiri, karena kan harus juga fokus bang dengan matanya ya kan. Betul. Apalagi dia kemarin datang ke Mabes Polri dituntun sama seorang istri. Nah, abang melihatnya gimana? Sangat miris. Jadi saya minta tolong juga Agus, coba stop, tolong fokus kepada pengobatan daripada mata Agus sendiri. Mintalah ke Novi, dan Novi juga harus tahu diri, itu uang harus diselesaikan secara transparan, penggunaan uang itu harus jelas agar pengobatan Agus ini jadi atau tidak. Tapi abang ada dugaan nggak bang menggiring opini biar orang nggak fokus dengan apa yang sudah mensos tekankan untuk ngobatin seorang Agus dengan menggiring opini. Nah, kok baru sekarang sih saling lapor, gimana bang? Itu yang saya takut tadi. Itu yang saya takut, jangan-jangan uang ini udah nggak jelas lagi barang ini, gitu loh. Karena Mensos kan udah berstatement, Mensos kan sudah mengambil alih, Mensos kan sudah mempertemukan para pihak dan sudah selesai, dianggap ada perdamaian. Kenapa nggak fokus pengobatan, malah dibawa ke ranah-ranah pribadi tentang parodi lah, tentang dugaan-dugaan yang dibilang harga diri lah, martabat. Jadi jauh dari substansi pengobatan. Kewajiban hari ini adalah obatin Agus. Tapi kalau untuk PH-nya sendiri itu FA sudah tepat ya bang untuk berdamai dan untuk menyambut perkara lapor-laporan dia ya bang? Itu sangat-sangat bijak. Itulah seorang pengacara, walaupun dia emosi, walaupun dia keluar-keluar dengan cara-cara emosi, akhirnya klimaks, tidak anti klimaks. Kita harus merespek atau menghargai seorang Farah Tabas. Tapi kalau untuk statement dari PH dibilang, udah sekalian nggak usah diobat dan nggak usah dikasih duitnya, gimana bang? Itu kan takabur. Tanya dong Agus ya, Agus masih butuh gak? Tapi terkait nih bang, Novi juga kan melaporkan RD Lau. Apalagi kan dari pihak RD Lau juga udah menyebut dengan nama. Kan kalau di undang-undang ITE kan kalau menyebut nama itu tidak boleh ya. Langsung personal gitu. Ya. Nah itu mungkin dapatnya gimana? Kalau terkait RD Lau itu substansi yang berbeda. Ya, dengan Alfilim dan lain-lainnya. RD Lau itu nanti diuji langsung dengan pihak kepolisian. Polisi punya cara tentang terkait itu dan mereka punya bukti-bukti kuat. Biarkan itu berjalan. Ini disayangkan ya bang ya? Ya, kita sangat sayangkan seorang lawyer yang terlalu menggebu-gebu. Artinya masalah itu adalah masalah klien, bukan masalah lawyer. Untuk apa lawyer terlalu menggebu-gebu sehingga menyebut nama orang dengan seenaknya? Oke, cakep. Itu nggak benar. Ini benar ya bang? Yes. Jadi pantas ya bang ya? Pantas lah kalau itu. Jelas padat. Makasih ya bang. Ya kalau itu benar itu. Kalau itu apakah yang dilakukan Afrin benar nggak bang? Kenapa? Yang dilakukan Afrin itu benar apa nggak bang? Dan yang dilakukan Pratwi Nabi juga benar nggak gitu? Kalau yang dilakukan Alvin Lim itu terkait pernyataan. Ya. Terkait pernyataan itu apa? Melaporkan Novi itu Terkait pencemaran nama baik Agus. Ya. Sekalipun sebaliknya gitu, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Alvin Lim terhadap. Nah itu tadi, kalau seorang pengacara itu harus jadi juru damai, jangan menjadi saling lapor melapor. Kalau kita saling melapor nggak akan selesai. Betul. Jadi turunin ego, jangan jadi kayak anak-anak, sudahlah damai. Ya. Terima kasih ya bang. Padat dan terarah. Jadi walaupun